A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Inna hadza, sesungguhnya ini adalah pelajaran-pelajaran yang tercantum sebelumnya di surat ini. Lafis suhufil ula, sungguh berada pada lembaran-lembaran yang terdahulu. Suhuf jamak dari sahifah, jamaknya suhuf, lembaran-lembaran. Al-ula ini bentuk muannats dari al-awwal. Kalau mudzakkar al-awwal, kalau muannats al-ula. Karena yang disifati itu jamak suhuf, maka jamak itu dianggap wanita, lalu sifatnya juga ikut wanita. Sesungguhnya pelajaran-pelajaran ini yang tercantum di dalam surat ini sudah ada pada lembaran-lembaran yang terdahulu. Lembaran-lembaran itu semacam, misalnya ini, kalau sekarang ini sarananya kertas, ya, medianya kertas, kemudian tertulis di situ tulisan, lalu ini namanya lembaran. Kalau kita kadang bilang naskah, tapi naskah itu artinya beda lagi. Naskah itu draft yang belum final, ya. Jadi kita tidak menyebut naskah, tetapi lembaran. Nah, kalau jumlahnya banyak, maka lembaran-lembaran itu biasanya dibendel. Dibendel, kalau dibendel bersama namanya kitab. Ya, itu istilah. Jadi berarti kitab itu terdiri dari lembaran-lembaran. Jadi kalau begitu, kalau bilang lembaran mencakup kitab. Mohon maaf, kalau dibilang kitab itu mencakup lembaran. Tapi kalau lembaran belum tentu kitab. Karena kalau lembaran hanya 2 lembar atau 3 lembar, seperti ini hanya 3 lembar, tidak bisa disebut kitab, ya. Tapi kitab itu juga berarti hasil tulisan, karena dari kata kataba, menulis. Kitab itu isim masdar, jadi kataba menulis, kitab itu tulisan. Tulisan itu bisa berarti 2. Misalnya ini tulisannya Arab, ini tulisannya Latin. Nah itu misalnya ini tulisan tangan saya, tulisanmu kok bagus. Nah itu pekerjaannya, ya. Kalau bahasa Inggris writing, ya. Writing. Tapi kitab itu juga bisa berarti hasil dari tulisan. Hasil dari tulisan. Maka kalau dibilang kitab, seperti misalnya ini sudah berubah satu kitab, ini hasil tulisan. Kitab bisa berarti penulisan, writing, bisa berarti hasil dari tulisan yang kita sebut, misalnya kalau bahasa Inggris ya, writing article, artikelnya, atau book, ya, buku, hasil yang hasil dari pekerjaan menulis. Sahifah-sahifah yang terdahulu itu antara lain suhufi Musa, suhufi Ibrahim wa Musa, di lembaran-lembaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Ya, kita dianjurkan kalau ada orang membaca surat Al-A'la, itu di bagian akhir ada suhufi Ibrahim wa Musa. Kita baca apa, Pak? Alaihimah. Bukan alaihi salam, tapi alaihimah. Karena kalau alaihi itu 1. Padahal ini nabinya 2. Kalau 2, alaihimas salam. Saya menyebutkan ini karena saya sering mendengar orang, loh kok alaihi salam? Itu yang mana yang disalami? Nabi Ibrahim atau Nabi Musa? Maka bacanya alaihimas salam. Di dalam sholat boleh nggak? Boleh. Boleh, karena ada hadis yang
Oh, saya tidak cantumkan di sini. Saya ini kadang-kadang kalau sudah menulis artikel yang lain, pikiran saya sudah masuk di situ. Ya, karena saya menyiapkan artikel yang akan saya sampaikan pada hari Rabu depan, yaitu mengenai tadabbur Al-Quran. Nah, itu terus pikiran saya sudah ke sana. Tapi nggak apa-apa, karena itu informasi yang baik juga. Ya. Jadi kitab-kitab itu mengandung pelajaran-pelajaran yang sama, terutama di bidang tauhid ketuhanan. Ya. Kalau toh ada sejarah, maka sejarah itu tidak bisa diubah. Maka kalau di dalam Al-Quran itu ada sejarah tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa dan sebagainya, itu ya memang adanya seperti itu, tidak akan berubah. Baik, kita coba ambil pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil berkaitan dengan dua ayat ini. Di ayat ini disebutkan lembaran-lembaran yang terdahulu. Firman Allah yang mana yang termaktub sebagai tulisan atau lembaran atau kitab, yang mana dan diturunkan kepada Nabi siapa? Kita periksa, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Hadis ini sahih. Saya berusaha menggunakan hadis hanya yang sahih dan hasan. Kalau dhaif saya tidak pakai. Ya, jadi kalau saya cantumkan di sini minimum hasan atau sahih, dan sahih itu bisa sahih pada dirinya sendiri, bisa sahih karena yang lain, karena dukungan yang lain. Sahih karena dukungan yang lain itu misalnya ada hadis yang periwayatannya sanadnya itu tidak memenuhi syarat untuk sahih, tapi ada hadis-hadis lain yang sahih. Nah, karena ada hadis-hadis yang lain yang sahih, hadis yang satu ini isinya serupa dengan yang sahih, maka yang tidak sahih ini disebut sahih li ghairih, sahih karena dukungan hadis-hadis yang lain. Nah, jadi kalau begitu sahih itu sebenarnya titik beratnya pada periwayatnya, sanadnya, silsilah dari orang-orang yang meriwayatkan. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, kan kitaban anzalahullah, ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, mi'atu kitab, ada 100 buku. Wah, banyak banget. Mi'atu kitab wa arba'atu kitabin unzil ala syith. Mohon maaf, ini 104 ya maksudnya. Mi'atu kitabin wa arba'atu kutub. Ada 104, bukan 100. Jadi semuanya 104 yang diturunkan 50 kepada Nabi Syith. Nabi Syith tidak termasuk yang 25 karena Nabi Syith namanya tidak tercantum di dalam Al-Quran, maka dia tidak termasuk yang harus diimani secara inti. Tapi karena ada hadis, kalau hadis itu sahih berarti keberadaan Nabi Syith harus kita percayai. Nabi Syith itu mendapatkan 50 lembar kitab atau tulisan. Padahal Nabi Syith itu periodenya setelah Nabi Adam, sebelum Nabi Idris. Wa unzila ala ukhnukh 30 sahifah. Diturunkan kepada Nabi Idris ada 30 lembar. Namanya ukhnukh. Kalau orang Kristen menyebutnya Henoch. Orang Kristen menyebutnya Henoch. Bahasa Arabnya ukhnukh. Itu nama Nabi Idris. Ada 30. Wa unzila ala Ibrahim asharu sahaif. Kepada Nabi Ibrahim diturunkan 10 lembar. Wa unzila ala Musa, ini ada Nabi Musa ini.
diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat itu 10 lembar, asyaru sohaif. Jadi kalau begitu Nabi Musa di samping ada Taurat juga ada 10 lembar. Nah, kita nggak tahu yang mana. Mungkin itu yang biasa dikenal sebagai 10 perintah, ya, 10 commandments. Ini kita menyebutnya 10 perintah dari Allah, tapi karena itu terkenal dalam bahasa Inggris lalu disebut 10 commandments, ya. Kita membacanya 10 commandment, ya. Kalau baca fasihnya 10 commandment. Di samping itu ada wa unzilatit Taurah, wa unzilat Taurat wal Injil waz Zabur wal Quran. Ada 4. Jadi di luar yang 4 itu ada 100. Yang bisa kita lihat lagi di sini apa? Kita pernah mendengar bahwa orang yang pertama kali menulis adalah Nabi Idris. Ternyata menurut hadis ini Nabi Syith sudah dapat kitab, sudah dapat lembaran itu. Berarti literasi pada zaman Nabi Syith itu sudah ada. Cuma bentuk tulisannya kayak apa kita tidak tahu, ya, karena tidak ada peninggalan-peninggalan yang bisa kita baca sekarang ini. Ya. Kalau kita membaca tulisan di Mesir itu kan logo-logo begitu. Nah, tapi itu kan di Mesir yang bukan dari Allah. Jadi kita tidak bisa kita pakai sebagai ukuran. Tapi kalau kita membaca buku sejarah penulisan itu termasuk bagian dari yang diungkapkan. Tentu kitabnya Nabi Syith dan Nabi Idris tidak masuk karena tidak ada artifaknya. Tidak ada artifaknya di sisi peninggalan seni itu. Terus yang wajib kita imani itu 4, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Quran, ditambah yang kepada Nabi Musa. Karena lembarannya Nabi Musa itu disebutkan di surat Al-A'la, Suhufi Ibrahim wa Musa. Tapi Suhufi Idris atau Syith itu tidak disebutkan. Jadi kita kalau mempercayai kitab-kitab atau tulisan-tulisan untuk nabi-nabi seperti Nabi Syith dan seterusnya, itu kita mengimaninya berdasarkan hadis. Kalau berdasar Quran itu minimum ada 4, Taurat, Injil, Zabur, Quran, plus yang 10 perintah untuk Nabi Musa. Nah, bagaimana kita mengimani kitab-kitab itu? Kita mengimani kitab-kitab itu harus sebagai satu kesatuan. Karena apa? Semua kitab itu datangnya dari Allah melalui para nabi. Maka kitab-kitab itu sumbernya satu yang sama. Kalau sumbernya satu yang sama, maka isinya mesti sama. Orang yang kalau ukuran manusia itu seringkali nulis di satu buku bertentangan dengan buku lain. Kalau kita menulis hanya satu buku, nggak kentara perselisihannya. Tapi saya pernah membaca buku pelajaran SMA atau SMP itu ada pertentangan di situ padahal mengutip Al-Quran. Saya protes, saya sebagai murid, saya protesnya paling pada guru, dan guru tidak diteruskan, dan sayangnya buku itu dipakai sebagai pedoman di sekolahan. Yang di dalam buku itu disebutkan bahwa nabi satu dengan yang lain itu tidak boleh dibeda-bedakan di satu bab. Bab berikutnya bahwa nabi itu derajatnya beda-beda. Loh, ini kok 2 bab kok bisa bertentangan, ini bagaimana? Nah, itu rupa-rupanya yang miss, ya, yang hilang di situ, bahwa kita mengimani nabi-nabi tidak boleh membeda-bedakan dalam iman. Iman kita kepada para nabi nggak boleh beda. Kita mengimani Nabi Ibrahim sama dengan kita mengimani Nabi Muhammad. Kita mengimani Nabi Isa harus sama dengan mengimani Nabi Muhammad SAW.
Nah, kalau disebut beda, beda itu derajat masing-masing. Ya, dan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Para rasul itu kami muliakan sebagian lebih daripada yang lain. Ini lebihnya itu derajat mereka. Misalnya ada yang diberi kemampuan atau diberi kesempatan untuk berbicara kepada Allah secara langsung seperti Nabi Musa alaihissalam, ya, atau Nabi yang bisa menghidupkan orang mati seperti Nabi Isa. Nah, itu kelebihan masing-masing. Tapi amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, ketika kita baca ayat yang itu, la nufarriqu ba'dahum bi ba'd, la nufarriqu baina ahadin minhum. Mohon maaf, kami tidak membeda-bedakan satupun di antara mereka. Artinya tidak membedakan dalam iman, ya. Jadi para nabi itu tidak boleh kita beda-bedakan dalam iman kita, tetapi derajat mereka berbeda-beda. Nah, ketika kita berbicara mengenai kitab para rasul dan juga kepada para rasulnya itu sendiri, keimanan kita tidak boleh dibedakan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Nah, ini kebetulan ada tercantum di sini yang saya mau baca tadi. Para Rasulullah SAW dan juga orang-orang mukmin itu semuanya mengimani wahyu yang diturunkan kepada mereka. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua mengimani Allah, malaikatnya dan kitabnya dan juga utusannya. Nah, poin yang tidak boleh membedakan, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kita tidak membedakan satupun di antara para utusan. Nah, ini tidak boleh membedakannya. Iman dari mana? Dari awal ayat ini. Ayat ini kan bunyinya amanar rasul, beriman. Oleh karena itu tidak membedakannya ini adalah dalam bidang iman kita. Nah, oleh karena itu kalau kita memang mengimani itu, kita harus menggunakan itu sebagai pedoman hidup kita. Kita harus tunduk kepada Allah. Maka kalau kita dibacakan Al-Quran, mesti sikapnya seperti berikut. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan, kami mendengar Tuhan dan kami taat. Ghufranak, kami mohon ampunanmu. Ini kalau yang tertarik bahasa, kok tiba-tiba ghufranak, kok maf'ul bih atau nasab. Oh, itu karena ada yang dihilangkan atau tidak disebut. Artinya as'alu atau nas'alu, kami atau saya memohon ghufranak, ampunanmu. Rabbana wa ilaikal masir. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, sikap kita harus sami'na wa ata'na. Kalau belum bisa sami'na wa ata'na, maka itu berarti belum beriman dengan baik. Bagaimana tidak sami'na wa ata'na? Misalnya begini, membaca satu ayat, lalu kok begini? Kok beda dengan ilmu pengetahuan yang saya baca? Kok begini? Nah, itu kan berarti meragukan. Nah, kalau meragukan itu berarti tidak sami'na wa ata'na. Terus hanya boleh bertanya begitu kalau modelnya bukan begitu, bukan kok begini, itu kan ada resistansi, ada penolakan. Bolehnya itu kok begini ya, kok beda dengan pengetahuan. Coba di cross check, dicek. Nah, kalau dicek mana kira-kira yang benar? Menurut orang yang beriman, yang benar pasti Allah. Karena apa? Allah itu tidak pakai teori yang berdasarkan sampel. Kalau orang manusia itu kan berteori, itu mengambil beberapa sampel, terus kemudian diabstrakkan dengan cara menggeneralisasi, terus generalisasi itu diambil satu kesimpulan. Kesimpulan itu dianggap sebagai
pengetahuan atau sains. Nah, pengetahuan manusia itu hanya berdasarkan sampel. Kalau misalnya bangsa Indonesia itu karakternya kayak apa? Dicomot 1-2 orang dari Batak, 1-2 orang dari Minang, 1-2 orang dari Sunda dan sebagainya. Hanya sampel. Kan tidak bisa mewakili seluruh orang. Kalau Allah nggak pakai sampel, seluruhnya diketahui oleh Allah. Maka tidak mungkin Allah itu salah. Kalau manusia ambil sampelnya kalau salah, misalnya begini, ada orang pergi ke Kutub Utara, ketemu dengan orang Eskimo, bersepuluh kita. Yang kita bawa kebetulan buta semua. 10 buta semua, yang tidak buta hanya 1. Nah, orang Eskimo, orang Indonesia itu mayoritas buta orangnya. Karena yang mereka lihat sampelnya itu, ya, tidak melihat orang Indonesia seluruhnya. Ini seperti saya punya teman yang dari Sumatera. Mohon maaf ini saya ngomong tidak kesukuan ya. Ini perorangan. Dia cerita, setelah saya sekolah di Semarang, saya dapatkan dosen-dosen Jawa itu pinter-pinter. Dulu image kami di Sumatera itu orang Jawa itu goblok-goblok, bodoh-bodoh. Karena apa? Mereka tahunya orang Indonesia yang transmigrasi di sana, yang bekerja di sana sebagai tukang becak, sebagai kuli. Nah, ketika di sini ketemu dosen-dosen, ya beda. Jadi terus ternyata orang Jawa itu pinter-pinter ya. Dulu kami kira bodoh-bodoh gitu. Maka kalau ada teori pengetahuan dan statement dari Allah, pasti statement Allah yang benar. Ya, jadi kalau ada pertentangan, ini perlu kita verifikasi yang teori ini. Ya. Nah, terus kembali ke kitab Allah, kita mesti sami'na wa ta'na. Yang disebut di Al-Quran tadi seperti kita sebutkan ada 4 kitabnya itu, yaitu Taurat dan Injil seperti yang disebutkan di surat 7 ayat 157, dan ada Zabur seperti yang disebutkan di surat 4 ayat 163, dan juga di surat Al-A'la, inna hadza lafis suhufil ula. Hadanya di sini adalah Al-Quran. Ya, saya tidak baca seluruhnya. Kemudian kitab-kitab Allah itu isinya mesti sama dalam hal tauhid, dalam hal ketuhanan. Maka tidak akan ditemukan kitabnya Allah yang menyatakan bahwa Tuhan itu satu tapi tiga satu. Nggak mungkin. Karena ajaran dari Allah itu mesti tauhid, mesti mengesahkan Allah. Mengesahkan itu ya satu adalah 3, nggak masuk akal. Nah itu oleh karena itu kitab-kitab itu isinya mesti sama. Kalau kita itu mau misalnya ada buku agama lain kita baca, hati-hati, jangan baca itu sebelum baca Quran. Saya khawatirnya nanti yang berpengaruh itu yang dibaca yang pertama. Baca Quran dulu, setelah tahu Al-Quran isinya seperti itu, baru baca buku-buku lain untuk dicek. Sebenarnya bukan hanya buku suci agama lain saja. Kita membaca buku apapun itu mesti kita mulai dengan mempelajari Quran dulu, sehingga kita sudah punya prinsip umum. Prinsip umumnya begini. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang dipelajari melalui research manusia itu hanya mencoba mempelajari contoh-contoh kasus. Maka ini kita cek dengan aturan umumnya atau statement umumnya kayak apa. Kalau bertentangan kita nggak pakai. Saya kasih contoh bahwa orang besok di akhirat itu kelak sebelum masuk surga itu melalui jembatan, rambut dibelah 7. Jembatan itu berada di atas neraka. Ini nggak ada di Al-Quran. Jangan dipakai. Di Quran kan ada sirat yang disebutkan di Al-Quran tidak seperti itu. Nggak ada gambaran seperti itu. Karena kalau ada orang mau masuk surga
harus melewati jembatan di atas neraka. Neraka itu apinya besar dan tinggi, maka panasnya tinggi. Kalau itu panasnya tinggi, ya ini kan melebihi dari barbecue. Dan masa orang mau masuk surga harus dipanggang dulu seperti barbecue? Nggak masuk akal. Ya makanya kita tekuni baca Al-Quran dengan baik supaya kita punya ukuran kebenaran, baru membaca yang lain. Tapi kita seringkali baca yang lain-lain dulu, yang teorinya itu sekuler, baru membaca Al-Quran, seolah-olah itu mengislamkan pengetahuan. Enggak, pengetahuannya itu yang perlu diverifikasi ya. Terus, nah kalau kita memang beriman kepada Al-Quran, maka yang benar adalah kita mesti menggunakannya sebagai rujukan. Coba firman Allah, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Kami telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, dengan benar, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, membenarkan dan sekaligus ujian bagi kitab-kitab yang lain. Ujian bagi kitab-kitab yang lain ini tadi, jadi kita untuk menguji apakah kitab-kitab yang lain ini benar atau tidak, itu ukurannya Al-Quran. Terus fahkum bainakum bima anzalallah, maka hukumilah mereka dengan apa yang Allah turunkan. Di surat Al-Maidah ini ada penjelasan satu di sini mengenai Al-Quran, sebelumnya mengenai Injil, dan sebelumnya lagi Taurat. Di akhir ayat mengenai Taurat itu ada penjelasan bahwa siapa yang tidak menghukumi sesuatu dengan kitabnya Allah, maka dia kafir. Dan itu diulang lagi di ayat berikutnya, orang yang tidak menghukumi sesuatu dengan kitabnya Allah, dia zalim. Terus yang satu, dia sesat. Nah, di ayat mengenai Al-Quran, fahkum bainakum bima anzalallah, maka hukumilah mereka berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, wala tattabi' ahwa'ahum, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Fahkum itu seringkali dipahami secara sempit, mengambil hukum di pengadilan. Hukmun itu tidak harus berarti di pengadilan, tapi artinya mengambil keputusan. Jadi ketika kita mengambil keputusan apapun, mesti rujukannya kepada Quran. Keputusan apa itu? Kita itu kan sehari-hari menghadapi problem. Bagaimana saya bisa mendapatkan uang untuk nafkah keluarga? Problem di situ. Terus ketika kita mau mengambil keputusan, aku mau mencari uang dengan cara begini, rujukan mesti Quran. Misalnya begini itu apa? Dicek halal apa enggak. Misalnya aku mau cari uang dengan cara mencopet. Mencopet itu dalam Al-Quran boleh enggak? Enggak boleh, karena itu mengambil hak orang lain. Ya maka jangan lakukan itu. Nah, itu salah satu cara bagaimana menggunakan Al-Quran sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Mau makan, disajikan di restoran, cek ini ingredientsnya apa, ada babinya enggak, dan sebagainya. Nah, itu kenapa kok ngecek itu? Ya di Quran kan nggak boleh babi. Jadi sebelum makan pun itu mesti merujuk ke Quran dulu. Kalau tidak merujuk pada Quran, kita akan sesat, kita bisa akan melakukan kesalahan. Jangan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Ya, makan asal enak. Terus wah sana aja, bakmi di sana enak. Wah ternyata pakai minyak babi. Ya. Dulu saya tuh menghindari makan bakmi di tempat itu. Tapi belakangan katanya ada sertifikat halal. Ya. Wallahu alam. Ya. Wallahu alam. Tapi karena dulu sudah setahu saya banyak orang bilang itu pakai minyak babi, meskipun sekarang ada label halal,
saya tetap tidak mau makan itu, ya, karena ya kita ini kan oknum-oknum kita ini kan bisa juga menyimpang itu, ya. Meskipun di agama Islam orang ngakunya Departemen Agama atau MUI, oknum-oknumnya itu kan bisa juga melakukan penyimpangan, ya. Saya pernah ketemu orang di cabang Jakarta, itu yang palsu itu ada sekitar 75 butir, ya. Ada 75 butir karena menerima sogokan. Nah, terus bagaimana nih caranya? Nah, itu apakah ya udah dihalalkan saja? Ya nggak bisa. Itu baru level daerah Jakarta, ya. Saya mohon maaf saya tidak menyebut nama lembaganya, ya, karena saya nanti bisa dituntut, dan itu kan sudah puluhan tahun yang lalu. Nah, apakah sekarang menjadi lebih baik? Wallahu alam, ya. Biasanya makin ke belakang itu makin runyam, ya. Jadi kita mesti hati-hati sebelum makan, rujukannya Quran. Sebelum nikah, rujukannya Quran, ya. Sebelum melakukan apapun, rujukannya Quran. Kalau tidak memakai Al-Quran sebagai rujukan, nah itu nanti risikonya tinggi, ya. Termasuk misalnya begini, hubungan perkawinan yang tidak harmonis, terus konsultasi kemana? Suka-suka konsultasi kepada psikolog. Psikolog yang mana? Nah, itu dipilih psikolognya yang ngerti tentang Al-Quran. Kalau psikolognya nggak ngerti Al-Quran, itu bisa menyimpang. Nah, pernah saya dengar misalnya konsultasi suami istri, biasanya psikolognya panggil satu-satu. Yang satu sudah dipanggil, kemudian berikutnya yang satunya. Saya tidak menyebut suami dulu atau istri dulu, ya, tapi dipanggil satu. Kemudian ketika yang pasangannya itu datang, tidak ditanya latar belakangnya dan sebagainya, langsung dimarah-marahi oleh psikolognya ini. Ini psikolog apa ini? Psikolog itu mestinya menggali yang benar berdasarkan masing-masing, nanti bisa ketemu kesalahannya di mana. Ini via yang kedua langsung dimarah-marahi, dianggap salah. Nah, ini karena apa? Nggak ngerti agama, ya. Dan saya pernah sebagai wartawan itu salah satu kenikmatannya dibrief oleh ahlinya, ya. Kalau misalnya pemerintah mau mengeluarkan RAPBN, wartawan dipanggil dulu, dikasih bukunya tebel-tebel RAPBN itu, terus dijelaskan itu begini. Nah, belajar saya. Terus kemudian ketika rumah sakit itu misalnya mempromosikan tentang sakit Alzheimer, wartawan dipanggil, Alzheimer itu apa? Dijelaskan beberapa psikiater begitu. Semua mereka mengatakan bahwa kegilaan seseorang tidak ada hubungannya dengan agama. Dasarnya hanya sederhana. Buktinya apa? Yang gila itu ada orang Hindu, ada orang Buddha, ada orang Islam, ada orang Kristen. Jadi tidak ada hubungan. Padahal kalau kita mempelajari Al-Quran, orang yang beriman dengan baik tidak akan gila. Kecuali kalau gila yang karena kimiawi, ya. Kimiawi itu atau biologis, ya. Tapi gila yang karena kejiwaan itu, kalau orang yang beriman benar nggak mungkin gila. Karena orang mukmin itu nggak mungkin stres. Orang mukmin itu mutmainnah, hatinya tentram. Kalau tentram itu nggak stres. Kenapa nggak stres? Karena perilakunya begini-begini, nggak mungkin stres. Orang Islam tidak mungkin kecewa. Kalau dia masih kecewa, Islamnya, imannya perlu dikoreksi. Kalau masih kecewa, itu perlu dikoreksi. Coba misalnya saya kasih contoh. Kalau seseorang melakukan suatu program, mengerjakan suatu program atau proyek, kemudian dia gagal, kecewa nggak? Kalau orang tidak beriman, kemungkinan besar kecewa. Tapi kalau orang yang beriman, sambil mengerjakan itu sambil bertawakal kepada Allah. Orang tawakal itu berusaha dengan keras, kemudian menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah, terserah Allah nanti.
Kalau sudah menyerahkan kepada Allah, begitu gagal, dia tidak mengatakan gagal. Oh, Allah menghendaki aku tidak di situ. Allah menghendaki aku mengambil yang lain. Jadi ini bukan kegagalan, tetapi pengarahan. Nah, orang semacam itu, orang yang bertawakal nggak mungkin kecewa. Nah, orang yang kecewa itu berarti dia nguber satu cita-cita, tetapi hanya memburu hawa nafsu tanpa tawakal kepada Allah. Nah, itu jadi kalau kita beriman kepada Al-Quran, harus menggunakan Al-Quran sebagai sumber informasi, sumber bahan pertimbangan untuk kita, untuk rujukan. Nah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kalau orang mengambil keputusan tidak berdasarkan wahyu dari Allah, maka mereka kafir. Kenapa kafir? Ya karena dia tidak mau menggunakan Al-Quran. Karena tidak mau menggunakan Al-Quran, ya namanya kafir. Ya. Jadi kemudian kita sikap kita terhadap Al-Quran bagaimana? Ada 3 kelompok orang menyikapi Al-Quran. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina. Kitab Al-Quran ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi Al-Quran itu dari Nabi Muhammad SAW diwariskan kepada kita. Sikap kita bagaimana? Faminhum dzalimun li nafsih. Di antara umatnya Nabi Muhammad itu ada yang zalim pada diri saya sendiri, tidak mau menggunakan Al-Quran. Satu kelompok. Wa minhum muqtasid. Kelompok yang kedua memakai tapi pas-pasan. Udah pokoknya tidak melanggar. Kami laksanakan apa yang dikehendaki Al-Quran, tidak lebih dari itu, dan asal aku tidak melanggar. Yang ketiga, ini yang excellent, ya, namanya excellent ini dari kata excel. Excel itu mendahului yang lain. Bahasa Arabnya as-sabiqun. As-sabiqun dan orang yang mendahului. Ya. Orang-orang yang excellent itu wa minhum sabiqum bil khairat. Sabiqun itu kan kalau dijamakkan menjadi sabiqu, ya. Terus kalau di perjanjian kalimat perintah menjadi fastabiqul khairat. Satu kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang berusaha untuk excel, melebihi yang lain dalam kebaikan biidznillah, atas izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Orang yang mau excel itu, yang mau sabiqun itu adalah orang-orang yang mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakan kita masuk kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga itu jaminan masuk surga yang paling tinggi. Yang muktasid itu kalau arti kehidupan sehari-hari ekonomis, ya. Muktasid itu bersedang-sedang saja, yang ekonomis, tidak mau rugi, ya. Tidak mau rugi, tapi tidak mau berlebih. Ya. Itu nasibnya sudah insya Allah masuk surga. Nah, yang kelompok yang pertama yang zalim itu yang masuk ke neraka. Kita usahakan minimum kita kelompok yang kedua yang muktasid. Kita usahakan kalau bisa kelompok yang ketiga yang sabiqun bil khairat.